Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 451 Saya cukup untuk Sekte Lingjian. Kaisuan memiliki pikiran membunuh dan ingin membunuh Lin Bai. Semua prajurit di ruangan itu melihat petunjuknya, tetapi Tetua Agung berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sebagai seorang Tetua Agung yang setengah melangkah ke ranah ramuan ilahi, bagaimana mungkin dia tidak menghentikan Kaisuan? Madeh, ini adalah kisah teduh lainnya dari aliansi ilahi. Apa yang dijelaskan oleh Tetua Agung itu adalah bahwa dia ingin Kaisuan akan dibunuh di panggung kompetisi. Lin Bai, saya tidak ingin mengambil tindakan untuk menghentikan Kaisuan. Sudah berakhir, Lin Bai dalam bahaya, waktu, tempat, dan orang-orang yang tepat semuanya sangat tidak menguntungkan baginya. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan cemas. Dalam kompetisi seni bela diri, para master dari aliansi ilahi sangat kuat, dan Tetua Agung dengan sengaja menyukai aliansi ilahi. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat tidak berada di pihak Lin Bai. Ini benar-benar pertarungan yang tidak adil. Duel antar pejuang awalnya adalah pertarungan hidup dan mati. Sekarang aku masih hidup, kenapa kamu bilang aku kalah? Kaisuan meraung ke arah penonton. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, dia bangkit dari tanah dan melihat ke bawah pada luka menganga di dadanya. Kekuatan, seni dewa perang, perlahan menyembuhkan lukanya sehingga tidak lagi mengeluarkan darah. Haha. Lin Bai berdiri di hadapan Kaisuan, menundukkan kepalanya, dan tersenyum dingin. Meskipun tawa ini sangat kecil, tawa itu menyebar ke seluruh alun-alun di depan menara Dewa Bela Diri, membuat semua prajurit merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengarnya. Tawa ini, dengan dinginnya es ribuan tahun, menusuk hati semua pejuang. Tawa ini seperti cibiran Dewa Iblis dari neraka sebelum dia membuka cakarnya. Oke. Lin Bai perlahan mengangkat kepalanya, menatap Kaisuan, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, oke. Ketika semua prajurit yang hadir melihat senyuman di wajah Lin Bai, mereka semua bergidik dan bergidik. Tetua kedua, Ji Bai, Li Jianxing dan yang lainnya semuanya terkejut saat melihat senyuman Lin Bai. Senyum Lin Bai. Terlalu menakutkan. Ini seperti senyum iblis yang jahat. Sangat menakutkan. Aku benar-benar merasakan getaran dari jiwaku. Sejujurnya, saudara-saudara, jika aku adalah milik Lin Bai lawan saat ini, setelah melihat senyuman ini, aku ingin lari, lari tanpa menoleh ke belakang. Semua prajurit dari Sekte Lingjian sekarang melihat ke arah Lin Bai. Mereka semua ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Bai selanjutnya. Menghadapi perlakuan tidak adil seperti itu. Menghadapi dilema karena memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan tidak ada seorang pun di sisinya. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Bai bisa membalikkan keadaan. Li Jianxing melihat senyum Lin Bai dan menarik lengan baju tetua kedua, sudah berakhir, tetua kedua, saya punya firasat buruk. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Bai, katakan dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat. Tetua kedua berkata 3 kali berturut-turut untuk tidak membunuh, mencoba menghentikan Lin Bai. Li Jianxing, Ji Bai, dan tetua kedua semua tahu bahwa begitu Lin Bai memiliki niat membunuh, dia harus membunuh 18 generasi leluhur lawannya. Lin Bai menoleh untuk melihat tetua kedua dan berkata dengan tenang, tetua kedua, saya kasihan bahwa kita semua adalah murid dari sekte yang sama, tetapi kita berada di kamp yang berbeda. Sekarang kita saling berhadapan dengan pedang, dan saya bersedia melakukannya tahan. Tapi aku salah, seperti yang dikatakan Kaisuan. Dikatakan bahwa duel antar pejuang pada dasarnya adalah pertarungan hidup dan mati. Bersikap baik kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirimu sendiri. Mata Lin Bai membelalak saat dia menatap tetua kedua dan berkata dengan tegas. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya tak terbatas, seperti ribuan pedang tajam, semuanya keluar dari tubuhnya, menyinari 19 negara bagian, memusnahkan para dewa di dunia. Sekarang, niat pedang Lin Bai telah menembus tahap tengah niat pedang tingkat kedua. Tetua kedua memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, Lin Bai, kita semua adalah murid dari Sekte Lingjian. Jika kita membunuh mereka semua, bagaimana Sekte Lingjian bisa mendapatkan pijakan? Tanpa kejeniusan dan darah segar, semangatku betapa kuatnya apakah Sekte Pedang? Saya cukup untuk Sekte Lingjian. Lin Bai memandang tetua kedua dan meraung. Ding! Mendengar kalimat tersebut, seluruh penonton tercengang. Semua murid Sekte Lingjian memandang Lin Bai seolah-olah mereka ketakutan. Apa artinya saya cukup untuk Sekte Lingjian? Lin Bai memandang tetua kedua dengan serius dan berkata, saya cukup untuk Sekte Lingjian. Saya, Lin Bai, setara dengan para jenius dari seluruh aliansi ilahi. Selama saya, Lin Bai, ada di sini, para Sekte Lingjian tidak dapat dihancurkan.
Apakah itu aliansi ilahi sekte pedang spiritual, istana Changhai Yuntai, atau bahkan punggung bukit ajaib? Selama aku, Lin Bai, ada di sini, sekte pedang roh tidak dapat dihancurkan, dan akan ada tempat untuk sekte pedang roh. Dan mereka punya tempat. Itu akan sama tanpa mereka. Lin Bai memandang para prajurit dari seluruh aliansi ilahi. Matanya penuh niat membunuh, seperti serigala lapar. Tetua kedua tertegun, dan dia membuka bibirnya dengan susah payah, dan berkata kepada Lin Bai, Lin Bai. Lin Bai berkata, Tetua kedua, tidak perlu berkata apa-apa lagi, saya memiliki niat membunuh dan aku tidak bisa menahannya. Setelah itu, Lin Bai tidak ada di sana. Perhatikan tetua kedua. Ujung pedang terangkat, dan niat pedang yang tak terbatas bergegas menuju Kai Xuan. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar, Kai Xuan. Pertarungan antar prajurit pada awalnya adalah pertarungan hidup dan mati. Karena kamu tidak mati, kamu bukan pecundang. Ayo, lanjutkan. Lin Bai matanya menyusut, dan niat membunuh yang tak terbatas meledak. Kai Xuan memandang Lin Bai dengan dingin, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, kamu telah ditebas olehku, dan kekuatan tempurmu telah berkurang setengahnya. Apakah kamu masih mengira kamu adalah lawanku? Bahkan jika kekuatan tempurmu turun menjadi 1. Ya, tapi membunuhmu sudah cukup. Lin Bai berkata dengan dingin. Seketika, lautan energi sejati yang luas melonjak keluar dari tubuh Lin Bai, energi sejati dantian, pusaran roh emas, pusaran roh bumi, pusaran roh api, dan pusaran roh air semuanya bergetar, dan energi sejati yang tak terbatas terungkap. Di belakang Lin Bai, sekumpulan sayap ungu dan hijau tiba-tiba mengembun. Fiuh! Sayap angin dan guntur mengembun, Lin Bai menyipitkan matanya, mengambil satu langkah, dan sosoknya segera menghilang dari panggung kompetisi dan menghilang dari mata Kai Xuan. Mata Kai Xuan berubah saat dia melihat sosok Lin Bai menghilang dari pupilnya, bayangan kematian mengelilinginya seperti air pasang. Kemana kamu pergi? Kemarilah, kamu berpura-pura. Kai Xuan meraung marah. Saat suara Kai Xuan jatuh, energi pedang dingin menebas dari punggung Kai Xuan. Merasakan cahaya pedang dingin datang dari belakang, Kai Xuan buru-buru berbalik. Saya melihat energi pedang ini, seperti kekuatan langit dan bumi, murka para dewa dan iblis, terbungkus dalam kekuatan yang begitu kuat hingga menghancurkan kehampaan, dan menghantam tubuh Kai Xuan dengan keras. Puff! Kai Xuan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, darah muncrat dari mulutnya. Pedang Tianlong Qimen. Bunuh dewa dengan pedang. Terlepas dari luka-lukanya, Kai Xuan memaksakan keterampilan seni bela dirinya dan menyerang Lin Bai. Keterampilan pedangmu rentan terhadap satu pukulan. Sosok Lin Bai seperti kilat. Dia mendorong ke depan, dan cahaya pedang dingin menghancurkan pedang Kai Xuan menjadi berkeping-keping. Dengan satu tusukan pedang, cahaya pedang itu menyilaukan seperti bintang. Cepat tusuk tenggorokan Kai Xuan. Tidak, 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 jangan bunuh aku. Kai Xuan berteriak ketika dia melihat pedang Lin Bai datang dengan kekuatan sedemikian rupa hingga mencapai tenggorokannya dalam sekejap mata. Lin Bai, jangan bunuh aku. Kai Xuan terus mundur dan memohon belas kasihan. Kematian. Mata Lin Bai tajam, dan tatapan dinginnya bahkan lebih dingin dari pedangnya. Sebuah pedang ditusukkan dan menembus tenggorokan. Bab 452, cukup sombong. Kai Xuan melihat pedang Lin Bai datang, pedang yang bisa menembus langit, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia buru-buru memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, Lin Bai, jangan bunuh aku. Kami adalah murid dari sekte yang sama. Kami adalah saudara dari sekte yang sama. Jangan bunuh aku, jangan. Mata Lin Bai dingin. Bahkan lebih dingin dari cahaya pedangnya. Sedikit lebih dingin. Kematian. Lin Bai mendengar Kai Xuan memohon belas kasihan, tetapi mengabaikannya dan menikamnya dengan pedangnya. Bila pedang menembus tenggorokan Kai Xuan dan menembus dari belakang lehernya, dan aliran darah memercik ke platform kompetisi di tempat. Beraninya kamu menyakiti siapapun dalam kompetisi antar prajurit inti. Tetua Agung juga melihat bahwa Lin Bai ingin membunuh Kai Xuan dan segera meraung. Kekuatan alam ramuan ilahi setengah langkah dengan cepat meledak, seperti naga yang marah bangkit, bergegas menuju Lin Bai tanpa terhentikan. Namun, meskipun Tetua Agung sangat cepat, dia masih terlambat satu langkah. Saat dia bergerak, pedang Lin Bai telah menembus tenggorokan Kai Xuan. Tidak. Ketika tetua itu melihat Lin Bai menusuk tenggorokan Kai Xuan, matanya melebar dan dia meraung dengan marah. Mengapa Tetua Agung begitu marah? Karena dialah wasit pada tahapan kompetisi ini. Itu adalah penatua yang hebat. Dia adalah wasitnya. Tujuan keberadaannya adalah untuk mencegah para pejuang meleset dan membunuh lawannya.
Bagaimanapun, setiap 10 besar dan prajurit inti dari Sekte dalam Sekte Pedang Roh adalah murid kunci yang dilatih oleh Sekte Pedang Roh dengan susah payah. Jika ada yang terluka, Sekte Lingjian akan patah hati. Adapun Tetua Agung yang menjadi wasit, Lin Bai sebenarnya membunuh Kaisuan di depannya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Tetua Agung tidak kompeten dan bahkan tidak bisa menghentikan prajurit alam Tianwu tingkat 7 dengan pedangnya. Jika ini tidak berhasil, apalagi yang dapat Anda lakukan untuk menjadi penatua yang hebat? Lin Bai membunuh Kaisuan di depan Tetua Agung, tetapi tanpa terlihat menamparkan wajah Tetua Agung itu dengan keras. Lin Bai, ambil nyawamu. Tetua Agung itu marah, mengabaikan aturan, dan langsung memukul Lin Bai sampai mati dengan telapak tangannya. Alam ramuan dewa setengah langkah dengan kekuatan sempurna tiba-tiba meledak, menyerang Lin Bai seperti puncak gunung Tai. Penatua Agung, kamu anjing tua, ketika Kaisuan ingin membunuhku sekarang, kamu tidak menghentikanku sama sekali, tapi sekarang aku membunuh Kaisuan, dan kamu ingin membunuhku. Dengan kebajikanmu. Itu sungguh tidak bermoral memiliki seseorang dengan wajah seperti sesepuh agung dari Sekte Lingjian. Lin Bai menyimpan kemarahan Ventian di dalam hatinya dan meraung pada sesepuh agung itu. Kemarahan di hatinya membara, dan lampu merah seukuran sebutir beras menyala di mata kanan Lin Bai. Jika dilihat lebih dekat, lampu merah kecil ini sebenarnya adalah benih kecil. Pada saat ini, di bawah kemarahan Lin Bai, tunas hijau diam-diam muncul dari ujung benih. Benih ini adalah benih iblis. Bunga yang mekarnya disebut bunga ajaib. Namun saat ini, bunga ajaib tersebut hanya menumbuhkan tunas hijau, namun gagal mekar sempurna. Tetua Agung, hentikan. Tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai melompat bersama, dan 3 gelombang kekuatan menyerang Tetua Agung dari udara. Gemuruh. Selama tahap kompetisi, Tetua pertama, Tetua kedua, Ji Bei, dan Ji Bai bertabrakan satu sama lain di udara, dan terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Tetua pertama berteriak dengan marah, Tetua kedua, apakah kamu masih melindungi pengkhianat ini sekarang? Tetua kedua memandang Lin Bai dalam-dalam dan berkata, Aliansi Pedangku tahu cara mengajar prajurit. Aliansi ilahi Anda. Tuan Muda Sekte Suchang berdiri pada saat ini dan berkata dengan tidak puas, meskipun Lin Bai adalah pejuang aliansi pedang Anda, dia juga seorang murid dari Sekte Pedang Roh. Tidakkah dia tahu itu penilaian murid inti, tidak bisakah kamu membunuh orang? Ketika Lin Bai mendengar Suchang berbicara, dia langsung berteriak, Suchang, aku akan membunuhmu saja, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Suchang menunjuk ke arah Lin Bai dengan marah dan berkata dengan marah, Lin Bai, jangan berpuas diri. Jangan berpikir bahwa karena kamu memiliki kekuatan sekarang, kamu bisa menjadi pelanggar hukum. Biar ku beritahukan padamu, jika aku ingin membunuhmu, itu semudah meremas semut sampai mati. Lin Bai tertawa keras, Suchang, jika kamu benar-benar mampu, maka datanglah dan cobalah. Selain itu, inilah saatnya untuk mengakhiri dendam di antara kita. Selama kamu berani melangkah ke panggung kompetisi, kamu mati, atau aku mati. Kata Lin Bai tegas. Suchang, Tetua Agung, dan semua penguasa aliansi ilahi sangat marah saat mendengar ini. Lin Bai mencibir, melihat sekeliling kerumunan, melihat semua jenius dari aliansi ilahi, dan berkata, sekarang kita sudah mengatakan semuanya, mari kita menjadi sombong. Apa yang saya katakan selanjutnya? Saya tidak bermaksud untuk menargetkan siapapun dari aliansi ilahi. Maksud saya sangat sederhana, para pejuang aliansi ilahi semuanya sampah. Jika Anda tidak menerimanya, naik ke panggung dan mencobanya. Tentu saja, Anda juga bisa berkumpullah. Lin Bai mengatakan ini, mengangkat pedangnya, dan menunjuk ke aliansi ilahi dengan dingin, kalian bisa berkumpul. Aku, Lin Bai, akan mengambil seluruh nyawamu. Begitu. Lin Bai selesai berbicara, semua murid di depan menara Dewa Bela Diri berseru. Omong kosong. Apakah kamu begitu gila? Satu orang benar-benar ingin menantang para jenius dari seluruh aliansi ilahi. Saudara senior Lin Bai, kamu begitu kuat dan mendominasi. Wow, kakak senior Lin Bai, kamu benar-benar hebat. Begitu mendominasi, keluarga budak ingin memberimu seorang anak seekor monyet. Saya tidak tahu apakah kakak senior Lin Bai sudah menikah. Gadis kecil Nian Fang berusia 28 tahun. Ukuran saya 34, 36. Ini terlalu gila, menyenangkan sekali. Made, setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, darahku mendidih. Aku merasa bahkan senjata spiritual kelas 9 tidak bisa menusukku sampai mati. Mata Li Jianxing hampir keluar dari rongganya, dan dia menatap Lin Bai dengan tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dalam satu kalimat. Sedangkan Ji Bai terus tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa begitu Lin Bai mendapatkan kepercayaan diri,
dia akan menjadi sangat gila dan melanggar hukum, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai akan begitu gila sehingga dia ingin menantang kejeniusan seluruh aliansi ilahi sendirian. Ketika Ku Feng mendengar ini, dia lari di tempat dan meraung dengan marah, nada yang keras sekali, "Ku Feng, prajurit dari aliansi ilahi, datang dan bertarung." Long Xiangtian juga berkata tidak mau kalah, "Bocah bodoh, kamu benar-benar meremehkan kami." Prajurit aliansi ilahi, Long Xiangtian datang untuk bertarung. Jing Zonghai meraung, "Made, kamu pantas mati jika mengatakan ini." Prajurit aliansi ilahi, Jing Zonghai datang untuk bertarung. "Agungkan kekuatan ilahi dari aliansi ilahi kita dan bersumpah untuk membunuh Lin Bai." Mei Heiyuan, seorang prajurit dari aliansi ilahi, datang untuk bertarung. Kai Haoji, seorang prajurit dari aliansi ilahi, datang untuk bertarung. Lin Shen, seorang prajurit dari aliansi ilahi, datang untuk bertarung. Song Zihuan, seorang prajurit dari aliansi ilahi, datang untuk bertarung. Di Yuan, seorang prajurit dari aliansi ilahi, datang dan bertarung. Luo Yixi, seorang pejuang dari aliansi ilahi, datang dan bertarung. Yin Jiaju, seorang pejuang dari aliansi ilahi, datang dan bertarung. Hati seperti anak kecil, seorang pejuang dari aliansi ilahi, datang dan bertarung. Kiao Sukun, prajurit dari aliansi ilahi, datang dan bertarung. Menggosok, 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 menggosok. Begitu Lin Bai selesai berbicara, selusin master melompat keluar dari kamp prajurit aliansi ilahi dan mendarat di panggung kompetisi, memandang Lin Bai dengan acuh tak acuh. Semua prajurit yang hadir menatap dan melihat bahwa selusin master ini sebenarnya adalah 8 prajurit inti, ditambah 6 master yang termasuk di antara 10 besar di sekte dalam. Satu demi satu sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan Lin Bai. Selusin orang ini membawa amarah yang tak terbatas dan niat membunuh yang melonjak, cukup untuk menakuti para dewa dan iblis di luar dunia. Lin Bai memandang selusin orang ini dengan acuh tak acuh, mengangkat pedangnya, dan tampak agung, seperti orang kuat tak tertandingi yang bertarung melawan langit dan bumi, dan berkata dengan dingin, "Ayo. Ayo bunuh mereka semua." Bab 453 Siapa yang berani memutuskan apakah saya naik atau turun? Ayo, ayo semuanya. Aku, Lin Bai, akan mengambil mereka semua dengan satu pedang dan satu pedang. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan niat pedangnya yang tak terbatas melonjak ke langit. Pada saat ini, sosok agung Lin Bai terpatri dalam di hati para pejuang sekte Lingjian, dan tidak akan pernah bisa dihapuskan. Bertahun-tahun kemudian, generasi prajurit sekte Lingjian ini akan menceritakan kepada anak cucu mereka tentang kisah Lin Bai. Setiap saat, saya akan mengingat kembali Lin Bai saat ini. Sangat sulit diatur, sangat menyendiri, sangat kuat, sangat megah. Satu orang bisa melawan semua jenius dari Liga Dewata. Sebuah pedang, bersumpah untuk menghapuskan semua ketidakadilan di dunia. Pahlawan muda, pendekar pedang tiada taraf. Bahkan jika surga tidak mengasihaniku, bahkan jika semua pejuang di dunia membenciku, bahkan jika semua orang meremehkanku, bahkan jika semua hal yang tidak adil menimpaku, aku akan tetap memegang pedang di tanganku, dengan kelakuanku yang sulit diatur. Dan semangat pantang menyerah, serta berjuang sampai mati. Di langit, tanyakan pada dewa di luar langit, siapakah yang bertanggung jawab atas naik turunnya langit dan bumi ini? Siapa yang mengatur naik turunnya? Siapa yang berani memutuskan apakah saya akan bangkit atau jatuh? Saya memiliki pedang yang dapat mengalahkan ribuan tentara dan membunuh segalanya. Aku punya pedang yang bisa membelah langit biru dan menghancurkan dunia bawah. Aku punya pedang yang bisa membunuh semua pahlawan dan semua dewa. Cakrawala ini, bumi ini, langit yang penuh bintang, para dewa dan Buddha ini, semuanya akan gemetar di bawah pedangku. Bunuh. Mata Lin Bai menunjukkan niat membunuh yang dingin. Dewa angin dan petir melebarkan sayapnya dan kecepatannya melonjak. Lin Bai berubah menjadi sambaran petir dan menyerang serta membunuh. Niat pedang. Angin meningkat. Angin. Kesengsaraan. Angin hening. Angin mengambang mengguncang laut. Badai mengejutkan. Gunung dan sungai hening selamanya. Serangkaian aura pedang menakutkan muncul dari tangan Lin Bai terbang dan menembak ke segala arah, menebas para pahlawan aliansi ilahi. Mata Ku Feng berbinar, wajahnya menunjukkan kemarahan, dan dia meraung, "Beraninya kamu berteriak. Semangat bela diri." Ku Feng marah dan menggunakan jiwa bela diri. Awan kabut hitam menyelimuti kepalanya, dan tiba-tiba seekor ular piton ganas menjulurkan kepalanya keluar dari kabut hitam, menatap Lin Bai dengan matanya yang dingin dan berwarna merah darah. Ku Feng bergerak, dan segala jenis kekuatan terkondensasi di telapak tangannya, membombardir Lin Bai. Pada saat yang sama, Long Xiangtian, Jing Zonghai, Mei Heiyuan dan 7 prajurit inti lainnya semuanya menunjukkan pedang mereka dan menyerang Lin Bai dengan ganas.
Di Yuan, Luo Yixi, dan Yin Jiaju juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menyerang ke depan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jenius dari Sekte Lingjian bertarung bersama di panggung kompetisi. Daogang, bayangan pedang, cahaya kepalan tangan, dan cetakan telapak tangan semuanya ditampilkan satu demi satu. Satu demi satu, gerakan pembunuhan yang paling mengerikan muncul satu demi satu. Setiap gerakan dengan serangan seni bela diri yang ganas dan ganas langsung ke gerbang kehidupan. Di bawah serangan kuat selusin orang ini, panggung kompetisi langsung hancur menjadi reruntuhan. Wow! Bu, berhentilah pilih-pilih dan datang dan saksikan para dewa bertarung. Aku pergi, apakah Ku Feng begitu hebat? Dia menunjukkan semangat bela dirinya dan ingin membunuh Lin Bai. Long Xiangtian juga tidak lemah. Ah, gerakan ini adalah pembalikan gunung dan sungai di telapak gunung dan sungai dari roh bela diri tingkat bumi kelas 9. Lihatlah di Yuan, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Kai Xuan sama sekali, sungguh luar biasa. Tidak, Lin Bai terkena pedang Luo Yixi, dan darah mengalir dari punggungnya. Pertarungan sengit berlanjut di panggung kompetisi. Tetua kedua memandang Lin Bai dengan cemas dan berteriak, "Lin Bai!" Saat dia berbicara, tetua kedua hendak terbang dan menyelamatkan Lin Bai. Bagaimana bisa tetua pertama membiarkan tetua kedua pergi saat ini? Dia segera menghentikan tetua kedua. Tetua kedua, Lin Bai sendiri yang mengatakannya. Para pejuang dari aliansi ilahi dapat bersatu. Kita harus menghormati keinginannya, kata tetua pertama dengan sinis. Tapi di dalam hati sesepuh agung, Lin Bai sudah dimarahi sampai berdarah. Haha, kamu tidak tahu hidup dan mati nak, karena kamu sangat ingin mati, maka izinkan aku membantumu. Kamu juga ingin menantang tuan dari aliansi ilahi saja, itu hanyalah mimpi. Aku menghormati kepalamu. Tetua kedua mengumpat dengan marah pada tetua pertama. Tetua kedua, sebagai tetua kedua dari paviliun tetua Sekte Lingjian, bagaimana kamu bisa mengutuk orang lain? Kata tetua pertama dengan marah. Aku hanya memarahimu, bagaimana menurutmu? Kata tetua kedua dengan marah. Tetua kedua, apakah kamu ingin mati? Tetua pertama berkata dengan marah. Tetua kedua mencibir, kuek, Tetua Agung, kamu tidak bisa membunuhku 100 tahun yang lalu, dan kamu masih tidak bisa membunuhku hari ini. Tetua Agung sangat marah. 100 tahun yang lalu, ketika Penatua pertama dan Penatua kedua sama-sama murid dari Sekte Pedang Roh, keduanya bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan bertarung satu sama lain berkali-kali dengan pedang, tetapi pada akhirnya tidak ada yang membunuh satu sama lain. Kemudian, keduanya menjadi Penatua, dan Jian Xuan lahir. Sejak itu, di antara 700 negara di Lingdong, hanya Sekte Lingjian yang memiliki penyihir ilmu pedang bernama Jian Xuan. Tetapi hanya sedikit orang yang masih ingat bahwa Penatua pertama dan Penatua kedua pernah menjadi jenius yang tiada taranya di Sekte Pedang Roh. Penatua kedua, saya harap Anda tidak ikut campur. Lin Bai memandang Penatua kedua saat ini dan berkata dengan dingin. Ketika tetua kedua mendengar ini, semua orang tercengang dan berteriak dalam hatinya, apakah kamu bodoh? Apakah kamu bodoh? Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati di bawah pedang aliansi dewa. Lin Bai berkata, duduk saja dan lihat aku membunuh sampah aliansi ilahi. Lin Bai berkata dengan tegas. Hahaha, tetua kedua, kamu punya niat baik dan ingin menyelamatkan orang lain, tapi sayangnya mereka tidak menghargainya sama sekali. Kamu hanya memasang wajah panasmu di pantat dingin mereka, kata tetua pertama sambil tersenyum sinis. Huff. Tetua kedua mendengus dingin, menyisir lengan bajunya, dan berhenti berdebat dengan tetua pertama. Karena Lin Bai mengatakan untuk tidak membiarkan dia mengambil tindakan, tetua kedua tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan tetua pertama. Dia berdiri diam di tengah kerumunan, matanya tertuju pada Lin Bai. Meskipun Lin Bai tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan, tetua kedua juga sangat memperhatikan Lin Bai. Setelah Lin Bai dalam bahaya, tetua kedua tidak akan ragu untuk menyelamatkan Lin Bai. Pada saat yang sama, di puncak Baiyun, Ling Tianzi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat menara dewa bela diri dari kejauhan, memperhatikan pertempuran Lin Bai. Tuan, saya kembali. Pada saat ini, Li Sanxing berjalan ke arah Ling Tianzi sambil tersenyum. Li Sanxing menyapanya, tapi Ling Tianzi tidak menjawab. Li Sanxing kaget dan menatap wajah Ling Tianzi. Pada saat ini, Li Sanxing menyadari bahwa wajah Ling Tianzi serius dan matanya menatap ke kejauhan. Li Sanxing dengan penasaran mengikuti pandangan Ling Tianzi dan melihat sekilas platform kompetisi di depan menara dewa bela diri, dan sekilas mata Li Sanxing tertuju pada Lin Bai. Kenapa adik laki-lakiku bertarung dengan para pejuang aliansi ilahi?
Kamu bajingan, aliansi ilahi berani menindas adik laki-lakiku, Made, aku akan menghancurkan sekte pedang roh. Saat Li Sanxing berbicara, dia berguling menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, wajahnya sangat marah, seperti singa gila. Li Sanxing terbang ke langit dan hendak menyerang menara Dewa Perang. Tetapi ketika Li Sanxing bergerak, Ling Tianzi mengangkat tangannya dengan santai dan menarik Li Sanxing ke bawah. Li Sanxing berkata dengan amarah di wajahnya, Guru, mengapa Anda menghentikan saya? Sekte Lingjian tidak tahu berterima kasih dan Liga Senmen sombong dan bodoh. Mereka berani menindas adik laki-laki saya. Saya harus memberitahu dia bahwa saya adalah ayahnya di dunia ini. Li Sanxing berkata dengan kemarahan di wajahnya. Sun King sangat marah. Ling Tianzi melirik Li Sanxing dan berkata dengan tenang, mengapa kamu cemas? Ini adalah penilaian inti prajurit dari Sekte Lingjian, dan ini juga merupakan penilaian akhir yang saya berikan kepada Lin Bai. Jika dia bisa lulus, saya akan mengajarinya cara ilmu pedang. Li Sanxing terkejut. Dia tidak terkejut bahwa Lin Bai berpartisipasi dalam penilaian prajurit inti. Dia terkejut karena nada bicara tuannya berubah. Dalam ingatan Li Sanxing, nada suara Ling Tianzi selalu suam-suam kuku dan kalem, seolah gunung runtuh di hadapannya tanpa mengubah ekspresinya. Tetapi pada saat ini, ketika Ling Tianzi menyebutkan penilaian prajurit inti, nada suara Ling Tianzi berubah, menjadi dingin dan kejam. Seolah-olah dia mempunyai kemarahan di dalam hatinya tetapi tidak bisa melampiaskannya. Li Sanxing belum pernah mendengar nada seperti itu dari Ling Tianzi, dan belum pernah melihat Ling Tianzi begitu acuh tak acuh. Faktanya, ketika Ling Tianzi melihat Shen Meng beroperasi di belakang layar, mengandalkan kekuatan besar keluarganya, Ling Tianzi menjadi marah. Namun, kerajaan seni bela diri tingkat rendah ini tidak layak menerima serangan Ling Tianzi. Jadi Ling Tianzi memilih untuk tetap diam dan membiarkan Lin Bai pergi dan menyelesaikan masalah ini. Li Sanxing menjadi tenang, berdiri di samping Ling Tianzi, dan berkata dalam hatinya, adik laki-laki, karena ini adalah penilaian yang diatur oleh guru, saya tidak dapat campur tangan. Anda harus bekerja lebih keras. Bab 454, dikepung oleh pahlawan. Di panggung kompetisi, mereka bertarung bersama. Lin Bai menghadapi pengepungan lebih dari selusin ahli dari Liga Sen, dia diserang di kedua sisi dan menderita bekas luka di sekujur tubuhnya. Wajah Yin Jiaju penuh kedinginan, dia mundur 3 langkah dan menatap Lin Bai dengan mata pembunuh. Semangat bela diri, kuda perang yang berapi-api, teknik pedang, meteor yang berapi-api. Yin Jiaju memamerkan semangat bela dirinya, dan seekor kuda perang yang menyala-nyala berlari ke arahnya sambil meringkik dengan liar. Semangat bela diri diintegrasikan ke dalam pedang Yin Jiaju, menggandakan kekuatan pedang. Di tengah energi pedang yang menyala-nyala, pedang Yin Jiaju tersembunyi di dalamnya. Kematian. Yin Jiaju meraung marah. Lin Bai kebetulan menjatuhkan seorang master dengan pedang backhand, dan segera menyadari serangan pedang Yin Jiaju. Lin Bai tiba-tiba menjadi marah, dan ketika dia menggunakan sayap angin dan guntur, dia berubah menjadi bayangan Yin Jiaju. Ingin berhadapan langsung denganku? Oke, ayolah. Yin Jiaju meraung marah. Aku tidak pernah ingin berhadapan langsung denganmu. Aku ingin membunuhmu. Lin Bai mencibir dan menusuk dengan pedang Qingge. Angin bertiup dan laut berguncang. Sebuah pedang menusuk dengan keras, dan pedang yang tak terbatas itu menghancurkan energi pedang Yin Jiaju dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Terdengar suara keras. Kedua energi pedang itu bertabrakan dan menyebar, dan sepotong cahaya pedang bergoyang dan mengenai tubuh Yin Jiaju. Kematian. Lin Bai menyerbu dengan pedangnya dan memukul tenggorokan Yin Jiaju. Wajah Yin Jiaju berubah drastis, dan dia berteriak berulang kali, Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku. Aku adalah salah satu dari 10 prajurit teratas di Sekte Dalam. Jika kamu membunuhku, Tetua Agung akan melakukannya pastinya tidak menyayangkanmu. Kamu, puff. Sebelum Yin Jiaju selesai berbicara, pedang Lin Bai menusuk tenggorokan Yin Jiaju terlebih dahulu. Darah berceceran di mana-mana, dan pedang menembus tenggorokannya. Yin Jiaju. Melihat Yin Jiaju dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang, Di Yuan, temannya menjadi geram. Saudaraku, jangan menahan diri jika kamu berani membunuh prajurit aliansi ilahi kita. Potong wanita jalang ini dengan pedang acak. Ku Feng meraung dengan gila pada saat ini. Lin Bai, menderita kematian. Di Yuan bergegas maju dengan marah, semangat bela diri dan keterampilan pedangnya meledak bersamaan. Pada saat ini, semua prajurit aliansi ilahi menunjukkan semangat bela diri mereka. Kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Di Yuan menyerbu ke arah Lin Bai dengan tatapan ganas. Energi pedang di tangannya menebas dengan marah, dan pedang itu jatuh ke tanah, mengeluarkan tanda pedang 1000 meter dan mengenai Lin Bai.
Trik kecil. Lin Bai menyipitkan matanya, dan tatapan dingin muncul dari matanya. Badai yang mengejutkan. Lin Bai memegang pedangnya, melawan, dan bergegas menuju Di Yuan dengan satu pedang. Bam! Meledak dengan ledakan keras. Lin Bai menghancurkan semua serangan Di Yuan, lalu cahaya pedang menyala dan memotong kepala Di Yuan. Di Yuan sudah mati. Balas Di Yuan. Kepala Di Yuan terbang dan mendarat tepat di depan Long Xiangtian, membuatnya marah. Teknik pedang Luotian. Gaya ke-9, formasi pedang Luotian. Teknik pedang Luotian, salah satu seni bela diri tingkat bumi kelas 9 di Sekte Pedang Roh, sangat kuat, dengan kekuatan pedang yang dapat menghancurkan langit. Long Xiangtian menggunakan kekuatan yang tak tertahankan dan dengan marah menebas Lin Bai. Teknik pedang yang mengejutkan, gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Sosok Lin Bai seperti kilat, dan dia melintas dengan cepat, mendekati Long Xiangtian seperti hantu. Sebuah pedang menebas dengan marah, menghancurkan energi pedang Long Xiangtian. Cahaya pedang menghancurkan pedang Long Xiangtian dengan kekuatan yang luar biasa, menebas kepala Long Xiangtian, dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian dengan satu serangan pedang. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Long Xiangtian terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Adegan itu sangat berdarah, dan banyak orang ketakutan saat melihatnya. Ku Feng meraung dengan marah, Long Xiangtian. Long Xiangtian sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai. Sialan, kita semua meremehkan bajingan ini. Berhenti ragu-ragu, semuanya berkumpul. Oke, baik. Ku Feng tiba-tiba kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Long Xiangtian, yang ketiga dari 8 prajurit inti, dibunuh menjadi 2 oleh Lin Bai dengan pedang. Karena Lin Bai dapat membunuh Long Xiangtian dengan begitu mudah, ini menunjukkan bahwa Lin Bai pasti memiliki kekuatan untuk menantang prajurit inti. Sial, apakah Lin Bai begitu kuat? Dalam satu putaran, dia benar-benar membunuh Long Xiangtian. Dengan marah membunuh prajurit inti ketiga dengan satu pedang. Kekuatan tempur Lin Bai sungguh luar biasa. Lin Bai baru berada di peringkat ke-7 tingkat alam Tianwu sekarang, dan dapat dengan mudah membunuh Long Xiangtian yang berada di alam Tianwu tingkat 9. Begitu Lin Bai mencapai alam Tianwu tingkat 9, dia akan menantang. Sungguh menakjubkan. Sekelompok para prajurit memandang ke arah Lin Bai yang pemberani, semuanya berseru satu demi satu. Ji Bei berkata dengan penuh semangat, tetua kedua, masih ada harapan. Tetua kedua berkata, saya tidak tahu Lin Bai begitu kuat. Energi sejatinya sangat kuat dan murni. Bahkan lebih halus daripada alam ramuan ilahi. Beberapa kali lebih murni. Jenis seni bela diri apa yang dia latih? Ji Bei menggelengkan kepalanya dalam diam, dan juga sangat ingin tahu tentang teknik yang dipraktikkan Lin Bai. Ketika Tetua Agung melihat Long Xiangtian sekarat dalam pertempuran, dia segera meraung dengan marah. Li Bai, jika kamu berani membunuh siapapun lagi, aku akan membunuhmu di tempat tanpa ampun. Setelah mendengar ini, Lin Bai memelototi Tetua Agung. Elder, sedikit mencibir. Ku Feng melompat dan memanfaatkan celah antara Lin Bai dan percakapan tetua itu untuk menembakkan pedang, semangat bela diri. Teknik pedang yang menghancurkan bintang. Pedang yang menghancurkan bintang. Boom! Ku Feng, yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi, menekan Lin Bai seperti gunung besar. Untuk sesaat, Lin Bai merasakan tekanan di sekujur tubuhnya. Pedang Ku Feng jatuh, dan cahaya pedang yang terang menyengat pupil Lin Bai. Kekuatan yang kuat mengejutkan seluruh tubuh Lin Bai dengan rasa sakit yang hebat. Pedang ini mempunyai kekuatan untuk membelah bintang. Lin Bai, ambil nyawamu. Ku Feng menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Kamu menginginkan hidupku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Mata Lin Bai menjadi dingin, dan dia menggunakan salah satu dari 4 pedang Feng Huaxuiwei. Benjolan. Terdengar suara keras. Lin Bai menyerang Ku Feng dengan pedangnya, menghancurkan energi pedangnya. Tidak bagus. Ku Feng terkejut saat mengetahui bahwa energi pedang Lin Bai sangat kuat. Setelah menghancurkan energi pedangnya tidak melemah sama sekali dan terbang menuju Ku Feng dengan cepat. Ku Feng tampak panik, matanya ngeri, dan dia segera mundur. Segera, Ku Feng mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan memegangnya di depannya. Jimat Gunung Tandus. Ku Feng mengeluarkan jimat itu dan menekannya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, awan asap kuning membubung dan berubah menjadi gunung raksasa yang menjulang tinggi. Ini adalah jimat penyelamat hidup yang dibeli oleh Ku Feng dengan banyak uang, sangat tidak mungkin bagi Ku Feng untuk menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi saat ini, di bawah pedang Lin Bai, Ku Feng tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya. Haha, jimat gunung tandus ini dibuat oleh pembuat jimat dengan mengumpulkan jiwa ribuan gunung. Ia dapat menahan serangan penuh dari alam ramuan dewa setengah langkah.
Lin Bai, jika kamu ingin membunuhku, kamu cukup saja bermimpi. Dia mengeluarkan jimat gunung gersang. Ku Feng segera merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang dan tertawa liar. Benarkah? Mata Lin Bai membeku, dan energi pedangnya menghantam gunung tandus, mengeluarkan suara keras, tapi tidak menghancurkannya. Tiba-tiba, di antara mata Lin Bai yang membuka dan menutup, jejak niat membunuh yang dingin terungkap. Sayap Dewa Angin dan petir melintas, membawa Lin Bai ke langit, dan kemudian menebas tepi melengkung dengan marah. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Pedang itu seringan megah dan setajam pedang surgawi. Bab 455, Romantis. Bunga rusak. Tidak. Wajah Ku Feng penuh ketakutan, dia berteriak lagi, dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Dan saat dia menghindar, pedang Lin Bai terbang melewatinya, darah berceceran di mana-mana, dan lengan yang terputus jatuh dari udara. Meskipun Ku Feng menghindari pedang mematikan Lin Bai, dia juga mematahkan lengannya dan berteriak dengan sedih. Kakak senior Ku Feng, apakah kamu baik-baik saja? Kakak senior Ku Feng, apa kabar? Para prajurit inti di sekitarnya dan 10 master sekte dalam dengan cepat melangkah maju dan bertanya untuk bertanggung jawab atas Ku Feng. Tanganku. Ku Feng sangat marah saat melihat lengannya patah, dan dia menatap Lin Bai dengan amarah yang sangat besar di matanya. Bunuh dia, ayo berkumpul, bunuh dia. Aku ingin dia mati tanpa ampun. Mayat utuh. Adik laki-laki, jangan menahan diri, gunakan gerakan terkuatmu. Pukulan ini harus membunuh Lin Bai tanpa seluruh mayat. Ku Feng meraung marah. Oke, aku akan mematuhi perintah kakak senior Ku Feng. Teknik pedang bunga terbang. Gaya ke-9, ribuan mil bunga terbang. Teknik pedang air mengalir. Posisi ke-7, luka tanpa jejak. Teknik pedang fajar. Posisi ke-9, fajar pedang. Guntur dan kilat. Angin dan awan yang bergulung. Pedang selama 1000 tahun. Bunuh. 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 Ku Feng dan Jing Zonghai, Mei Heiyuan, Kai Haoji, Lin Chen, Song Zihuan, Luo Yixi, Tong Xin, dan Kiao Sukun semuanya menggunakan ilmu pedang terkuat di tangan mereka, dengan putus asa menyerang Lin Bai. Gemuruh. Di panggung kompetisi, 9 pejuang kuat dari aliansi ilahi bergabung untuk menyerang, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba mengguncang dunia. Di atas langit, awan gelap menutupi langit, dan guntur sangat tebal. Di udara, angin kencang bertiup sehingga menyebabkan pasir dan bebatuan bergulung. Itu sama menakutkannya dengan memasuki ujung dunia dalam sekejap. Ya Tuhan! Teknik pedang bintang patah, yang dipraktikkan oleh Ku Feng, teknik pedang bunga terbang, yang dipraktikkan oleh Jing Zonghai, teknik pedang air mengalir, yang dipraktikkan oleh Kai Haoji, teknik pedang fajar-fajar, dipraktikkan oleh Lin Shen. Ilmu pedang ini adalah ilmu pedang terkuat di Sekte Lingjian. Semuanya adalah seni bela diri tingkat 8 dan 9 tingkat bumi. Ya, ilmu pedang terkuat di Sekte Lingjian ada di antara murid terkuat, mereka bersatu untuk membentuk serangan terkuat. Pedang ini mungkin akan membunuh semua dewa di luar dunia. Yang paling kritis, Ku Feng, Jing Zonghai, Kai Haoji dan lainnya telah menghancurkan tempat-tempat ini. Yang kedelapan keterampilan seni bela diri tingkat dan 9 telah dipraktikkan hingga titik kesempurnaan, dan ketika digunakan, kekuatannya hampir sama kuatnya dengan seni bela diri tingkat surga. Di bawah pedang ini, diperkirakan bahkan sesepuh pertama dan tetua kedua adalah Anda bahkan tidak bisa menjadi seorang pejuang dengan ramuan dewa setengah langkah seperti itu. Lin Bai, situasinya jauh lebih buruk. Kekuatan pedang terhubung bersama, dan lebih dari selusin pedang yang kuat dan luar biasa gerakan tiba-tiba terkondensasi menjadi pedang yang mengangkat langit. Ujung pedang melonjak ke langit, membunuh Xuan Huang dengan kekuatan. Kemunculan bayangan pedang ini langsung membuat takut seluruh prajurit yang ada di ruangan itu. Mereka mundur terus-menerus, wajah mereka menunjukkan ketakutan dari jiwa mereka. Terlalu kuat. Benda sialan ini sangat kuat hingga bisa meledak. Lin Bai, kau mati. Aliansi Ilahi Perkasa, bunuh Lin Bai dengan pedang. Aliansi Ilahi Perkasa, bunuh Lin Bai dengan pedang. Masing-masing prajurit aliansi ilahi meraung dengan penuh semangat. Di bawah pedang ini, mereka sangat yakin bahwa Lin Bai tidak dapat menghentikannya. Ku Feng meraung dengan marah, Lin Bai, saya pikir di menara Dewa Bela Diri, para tetua yang menjaga menara itu berbelas kasihan kepada Anda, sehingga Anda dapat mengambil kesempatan untuk melukai mereka dengan serius, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar sangat kuat. Kita harus bergabung untuk menyerang. Jing Zonghai mencibir, seorang pejuang dapat menerima serangan gabungan dari semua seni bela diri tingkat 8 dan 9 tingkat bumi dari Sekte Pedang Roh dalam hidupnya, dan dia juga telah berlatih ke tingkat yang luar biasa. Anda juga bisa dia dianggap sebagai orang pertama.
Luo Yixi tersenyum dan berkata, itu benar, bahkan Jian Xuan saat itu tidak mendapatkan perawatan yang kamu lakukan. Dia bisa dibunuh oleh semua seni bela diri tingkat 8 dan 9 dari Sekte Lingjian di tingkat bumi. Lin Shen mencibir, bahkan jika kamu mati, kamu masih bisa tersenyum. Lin Bai, menderita kematian. Lin Bai, menderita kematian. Ku Feng memimpin selusin master di panggung kompetisi dan menebas dengan pedang. Bagian depan dihantam dengan keras dengan kekuatan yang tak tertahankan. Lin Bai berdiri dengan tenang di bawah pedang, wajahnya tanpa ekspresi. Ada apa dengan Lin Bai? Kenapa kamu tidak lari? Kakak senior Lin Bai, minggir. Prajurit aliansi pedang berteriak dengan cemas satu per satu. Tetua kedua berteriak dengan cemas, Lin Bai, jangan bodoh, minggir. Pedang ini cukup untuk mengalahkan seorang pejuang yang setengah melangkah ke alam ramuan ilahi. Kamu tidak bisa menjatuhkannya. Ji Bei dan Ji Bai juga mengikuti, Lin Bai berteriak cemas. Tapi Lin Bai masih berdiri dengan tenang di bawah pedang, tanpa ekspresi, tanpa niat menghindarinya. Kalian semua adalah jenius tak tertandingi dari Sekte Lingjian. Masing-masing dari kalian memiliki bakat paling luar biasa di Sekte Lingjian dan Kerajaan Shenwu. Keagungan tiada taraf, kesombongan yang tak tertandingi. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika kamu memang jenius. Kaget dulu dan sekarang, meski kamu tak tertandingi, saat salju menutupi kelopak bunga, saat pendekar pedang kehilangan pedangnya, kamu hanyalah bunga layu. Kekuatan supernatural. Angin, bunga, salju, bulan, bunga patah. Zeng. Teriakan pedang yang tajam menekan suara gelisah di seluruh alun-alun. Semua orang melihat Lin Bai menebas dengan pedangnya. Niat pedang yang tak terbatas melonjak ke langit, kekuatan pedang mengguncang segala arah, menghancurkan kehampaan, dan dunia berada dalam kekacauan. Pedang ini seperti kemarahan para dewa dan iblis dari dunia luar, dan kendali jarak jauh dari jari, mencoba menghancurkan langit dan bumi. Apa? Lin Bai ingin berjuang keras. Bukankah ini mencari kematian? Ketika sekelompok prajurit melihat Lin Bai menghunus pedangnya, mereka tiba-tiba berteriak ngeri. Bas! Suara keras yang memekakkan telinga terdengar, dan dua energi pedang bertabrakan satu sama lain. Ada ledakan keras, dan kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah, merobohkan seluruh panggung kompetisi hidup-hidup. Sebuah kekuatan besar menghancurkan bayangan pedang kental Ku Feng dan lainnya. Si. Selusin master dari aliansi ilahi, dipimpin oleh Ku Feng, semuanya muntah darah dan berteriak. Sosok mereka jatuh ke tanah dalam keadaan malu, dengan bekas pedang berterbangan di tubuh mereka. Berdarah non-stop. Ya Tuhan, apakah mataku rusak? Aku benar-benar melihat Lin Bai mengalahkan seluruh Master Liga Shen dengan satu pukulan dari depan dengan pedang. Aku juga melihatnya, apakah ini hantu? Ku Feng dan yang lainnya adalah dikalahkan oleh Lin Bai dengan pedang yang begitu kuat. His. Seluruh penonton tersentak, dan mata mereka hampir lepas karena terkejut. Ketika Su Chang melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan tidak percaya, apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Lin Bai begitu kuat, dia tidak dapat mengalahkan serangan gabungan dari Ku Feng dan yang lainnya. Benar, aku tahu, pedangnya itu adalah kekuatan magis. Dan dia telah mengembangkan kemauan seni bela dirinya ke tingkat yang tinggi, setidaknya pedang tingkat kedua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Kekuatannya. Su Chang menyipitkan matanya dan menatap Lin Bai dengan mata yang dalam. Su Chang yang berpengalaman telah mengetahui semua kartu truf Lin Bai. Ilmu pedang, kekuatan magis, keterampilan tubuh, dan seni bela diri Lin Bai kini semuanya dipahami oleh Su Chang. Tapi Lin Bai tidak tahu apa-apa tentang Su Chang. Bab 456 bunuh mereka semua. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Lin Bai benar-benar mengalahkan serangan gabungan dari para master aliansi ilahi. Lin Bai hanyalah monster. Sekelompok prajurit berseru berulang kali, menatap Lin Bai dengan sepasang mata ketakutan. Tetua kedua awalnya memandang Lin Bai dengan cemas, tetapi ketika Lin Bai mengalahkan serangan gabungan dari para master aliansi ilahi, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ngeri. Apa? Dia benar-benar mengalahkan serangan gabungan dari para master aliansi ilahi. Teknik pedang macam apa yang barusan itu? Itu sangat kuat. Tetua kedua berkata dengan sangat terkejut. Ji Bei memandang Ji Bai dengan senyum masam dan berkata, haha, awalnya kita semua mengira kita meremehkan Lin Bai, tapi sekarang sepertinya kita masih meremehkannya. Ji Bai juga tersenyum kecut. Ya, aku tidak menyangka itu. Lin Bai benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang para master dari aliansi ilahi. Seperti yang baru saja dia katakan, dia sudah cukup untuk Sekte Lingjian. Selama Lin Bai berada di Sekte Lingjian selama 1 hari, para jenius lainnya dari Sekte Lingjian tidak akan bisa mengangkatnya. Mari kita mulai. Semua orang,
Semua jenius, tidak berguna di bawah kekuatan tempur Lin Bai yang menantang surga. Ji Bei dan Ji Bai saling memandang, dan mereka beruntung karena Lin Bai adalah seorang pejuang dari aliansi pedang. Lin Bai adalah seorang pejuang dari sekte Lingjian. Jika tidak, jika Lin Bai bergabung dengan sekte manapun, itu akan menjadi bencana bagi sekte Lingjian. Ku Feng, Jing Zonghai, Mei Heiyuan, Kai Haoji dan yang lainnya jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Ku Feng awalnya mengalami patah lengan, tapi sekarang ada bekas pedang ganas di dadanya. Pedang Lin Bai barusan, setelah menghancurkan serangan gabungan Ku Feng dan yang lainnya, menyebar dan mengenai selusin prajurit aliansi ilahi. Pada saat ini, mereka semua memiliki tanda pedang yang menakutkan di tubuh mereka. 3 jari Jing Zonghai patah di tangan kanannya, seluruh lengan Mei Heiyuan terpotong, perut Lin Shen tertinggal dengan lubang darah seukuran kepalan tangan, dan salah satu kaki Luo Yixi terpotong. Seluruh Shen aliansi bersatu dengan satu pukulan, dan mereka sepenuhnya tanpa Lin Bai, dia dikalahkan dan dikalahkan sepenuhnya. Saat ini, mereka hanya bisa jatuh ke tanah dan terus meratap. Haha, Lin Bai mencibir, memegang pedang Qingge, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ku Feng dan yang lainnya. Ku Feng melihat Lin Bai mendekat dengan ngeri, dan berseru, Lin Bai, jangan datang ke sini, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkanmu, jika kamu berani menyerang kami, Master Sekte Muda tidak akan membiarkanmu pergi. Jing Zonghai sangat ketakutan hingga air mata mengalir dari matanya. Lin Bai, aku salah, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, mulai sekarang aku akan bekerja sebagai kuda untukmu, aku masih punya saudara perempuan, jika kamu tidak membunuhku, aku akan mengirim saudara perempuanku ke tempat tidurmu malam ini. Luo Yixi berkata dengan kaget, Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Bai, tolong selamatkan kami. Kai Haoji, Lin Shen, Song Zihuan, Tong Xin, dan Kiao Sukun berlutut tepat di depan Lin Bai, meratap dan bersujud, memohon agar Lin Bai menyelamatkan nyawa mereka. Lin Bai mencibir di wajahnya, Jian Feng menunjuk ke arah Ku Feng dan yang lainnya, dan berkata, bukan itu yang kamu katakan ketika kita berada di antara penonton sebelumnya. Samar-samar aku masih ingat bahwa kamu mengatakan bahwa aku adalah sampah, dan orang kelas 1 tingkat kuning. Wu Hun sama sekali tidak layak untukmu, bahkan tidak layak membawa sepatumu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuhku, kamu akan menghancurkanku, dan kemudian membawaku kembali ke Liga Dewa menyiksaku siang dan malam. Aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa mati. Kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin membunuh keluargaku, kerabatku, dan semua temanku sampai mati. Ketika kamu baru saja mengatakan ini, kamu tidak menyangka akan ada hari ini. Lin Bai berkata dengan dingin. Semua kata-kata yang diucapkan Lin Bai diucapkan oleh Ku Feng dan yang lainnya ketika mereka berada di sekitar Suchang. Pada saat itu, masing-masing dari mereka sekuat batu giok, sombong dan tak tertandingi. Keagungan prajurit inti dan 10 besar di sekte dalam begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arah mereka. Dan ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka sekarang akan gemetar di bawah pedang Lin Bai? Ketika Kai Haoji mendengar ini, dia langsung teringat apa yang dia katakan di antara penonton, dan dia segera menangis minta ampun dan berkata, Lin Bai, saya tidak berani lagi. Itu semua omong kosong yang saya katakan. Saya mengatakan omong kosong. Tidak hitung. Itu tidak masuk hitungan. Luo Yixi juga memohon belas kasihan, ya, jangan dihitung, Lin Bai, keterampilan seni bela diri Anda tidak ada bandingannya, keterampilan pedang Anda tidak ada bandingannya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari Suchang, kamu harus menjadi tuan muda dari sekte Lingjian. Lin Shen, Lin Bai, ayo kita pergi, jangan bunuh kami. Ketika Lin Bai mendengar orang-orang ini memohon belas kasihan, matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia mencibir, aku menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Sama seperti kalian para pejuang aliansi ilahi seperti yang dikatakan Kaisuan, pertempuran antar prajurit pada awalnya adalah pertempuran hidup dan mati. Jika Anda tidak mati, bagaimana aku bisa menang? Lin Bai berkata dengan nyaring. Ketika Ku Feng dan yang lainnya mendengar kata-kata tegas Lin Bai, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan menjadi sangat ganas, saudara-saudara, Lin Bai sama sekali tidak berniat melepaskan kita. Tidak perlu memohon belas kasihan. Ayo ambil risiko hidup dan pertarungan kita. Lin Shen meraung dengan marah, Made, aku sudah berlutut, dan kamu masih menolak untuk melepaskanku. Kamu bajingan. Luo Yixi meraung dengan marah, Lin Bai, kamu juga menindas orang lain banyak, kalau begitu. Jangan salahkan kami.
Kai Haoji meraung dengan marah, kami semua telah berlutut dan memohon belas kasihan, apalagi yang kamu inginkan. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami? Kamu adalah level kuning pertama sampah kelas. Di masa lalu, kamu bahkan tidak bisa mengangkat sepatuku. Tidak layak. Bunuh. Mader, kamu ingin membunuh kami. Aku akan bertarung. Ku Feng meraung, saudara-saudara, bertarunglah dengannya. Bunuh Lin Bai dulu, lalu bantai semua anggota keluarganya, jangan satu pun dari mereka. Jika kamu tetap di sini, rumput 1 inci pun tidak akan tumbuh. Ya, kakak senior Ku Feng benar, limbah tingkat kuning ini roh bela diri kelas 1 juga harus milik keluarga sampah. Apa gunanya menjaga dia? Singkirkan dia semua bersama-sama. Bunuh Lin Bai. Jika kita pergi ke keluarganya lagi, semua pria akan dibunuh, dan para wanita akan dilempar ke sarang pengemis setelah mereka cukup bersenang-senang. Bunuh. Ku Feng dan yang lainnya melihat bahwa Lin Bai tidak berniat melepaskan mereka, dan mereka tidak lagi takut pada Lin Bai. Bangkit dan melawan tidak lebih dari kematian. Kekuatan bertahan hidup muncul dari hati Ku Feng dan yang lainnya, dan mereka bergegas menuju Lin Bai dengan kekuatan bertarung. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Lin Bai membuka dan menutup matanya dengan niat membunuh. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa menjadi lawan Lin Bai di masa kejayaan mereka. Sekarang mereka terluka, bagaimana mereka bisa melawan Lin Bai? Puff, puff, puff. Satu cahaya pedang mendinginkan 19 negara bagian. Cahaya pedang melintas melewati leher Ku Feng, Jing Zonghai, Kai Haoji, Lin Shen, Luo Yixi, Kiao Sukun dan lainnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin kepala terbang. Darah keluar dari leher mereka seperti pilar, naik 3 meter ke udara. Bang bang bang. Lebih dari selusin kepala jatuh ke tanah. Setelah itu, tubuh Ku Feng dan yang lainnya tanpa kepala jatuh ke tanah. Darah yang mengalir ke udara jatuh seperti tetesan air hujan dan berceceran di panggung kompetisi. Seluruh tempat itu membatu. Melihat Lin Bai tercengang. Bunuh semua, bunuh mereka semua. Bunuh selusin Master Aliansi Ilahi dan jenius muda terkuat dari generasi saat ini dari Sekte Pedang Roh. Bab 457, Pembunuhan dimulai. Saya tidak tahan lagi. Hujan darah turun. Lin Bai memegang pedang yang tak tertandingi di tangannya dan berdiri dengan bangga di panggung kompetisi. Energi sejatinya melonjak dan membentuk perisai pelindung, memungkinkan darah jatuh 10 inci di atas kepala Lin Bai. Di Lin Bai bisa memurnikan begitu banyak darah prajurit itu dengan jiwa pedang yang memangsa. Tetapi pada saat ini, di bawah sorotan semua orang, sangat mustahil bagi Lin Bai untuk mengoperasikan kekuatan melahap jiwa pedang secara terbuka sekarang. Jika tidak, begitu orang lain mengetahui rahasia ini, Lin Bai mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Ketika Tetua Agung melihat bahwa Ku Feng dan yang lainnya semuanya mati di bawah pedang Lin Bai, dia tiba-tiba gemetar karena marah dan meraung, Lin Bai, beraninya kamu. Beraninya kamu membunuh mereka semua. Mereka semua adalah makhluk spiritual. Mereka adalah jenius paling kuat yang telah dikembangkan oleh Sekte Pedang dalam 5 tahun terakhir. Mereka akan menjadi andalan Sekte Pedang Roh kita di masa depan. Beraninya kamu membunuh mereka semua. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Sesepuh agung itu meraung dengan marah. Lin Bai mendengar raungan Tetua Agung itu dan berkata dengan acuh tak acuh, pembunuhan telah dimulai, kita tidak bisa menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berhenti memperhatikan Tetua Agung itu dan menoleh untuk melihat Su Chang dan Ye Mobei. Ye Mobei berdiri di kam aliansi ilahi dari awal sampai akhir dan tidak mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Sejak awal, dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap Lin Bai dalam diam. Sampai saat ini, ketika Lin Bai menoleh untuk melihat Ye Mobei, ekspresi wajah Ye Mobei seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Ye Mobei adalah murid kedua dari 8 murid inti Sekte Lingjian, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Ku Feng. Lin Bai menunjuk ke arah Su Chang dan Ye Mobei seperti pedang, dan berkata, Su Chang, Ye Mobei, kamu telah menonton pertunjukan itu begitu lama, kamu yang berikutnya. Apakah kamu akan pergi bersama, atau kamu akan bertarung sendirian? Lin Bai bertanya dengan dominan. Su Chang mendengus dingin, memandang Lin Bai dengan jijik, dan berkata, keterampilan pedangmu berada pada tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Keterampilan tubuhmu berada pada tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Keterampilan pedangmu berada pada tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Di tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Niat, tahap awal dari niat pedang tingkat kedua. Teknik tinjumu adalah tinju naga tuan tingkat surga tingkat kedua. Kamu juga telah memahami kekuatan magis seni bela diri. Lin Bai, harus kuakui, aku memang meremehkanmu. Su Chang dengan dingin berjalan dari panggung ke panggung selangkah demi selangkah, menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin.
Lin Bai memandang Su Chang dalam diam. Orang ini sudah lama menonton di antara penonton, hanya karena dia ingin memahami cara Lin Bai. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh barulah Anda bisa menang dalam setiap pertempuran. Dan apa yang Su Chang katakan sekarang tentang metode Lin Bai hampir benar. Namun hanya keterampilan geraknya saja, Su Chang mengatakan bahwa keterampilan gerak Lin Bai berada pada tingkat bumi yang ke-9. Padahal, keterampilan gerak Lin Bai berada pada tingkat pertama tingkat surga. Ada juga niat pedang. Su Chang berkata bahwa niat pedang Lin Bai berada pada tahap awal niat pedang tingkat kedua. Faktanya, niat pedang Lin Bai berada pada tahap tengah dari niat pedang tingkat kedua. Mendesis. Mendengar Su Chang menceritakan metode Lin Bai, seluruh tempat meledak. Apa? Ilmu pedang Lin Bai sebenarnya adalah ilmu pedang tingkat bumi tingkat 9. Saya pikir itu adalah ilmu pedang tingkat bumi tingkat 7 atau 6. Pedang tingkat. Kenapa aku belum pernah melihatnya di Sekte Lingjian sebelumnya? Lin Bai benar-benar tahu tinju naga tirani tingkat surga kelas 2. Ya Tuhan. Keterampilan bela diri tingkat surga tingkat 2. Berapa nilainya? Dia juga memahami niat pedang, dan itu masih pada tahap awal dari niat pedang tingkat kedua. Hal yang paling menakutkan adalah Lin Bai tidak hanya memahami niat pedang, tetapi juga memahami kekuatan magis seni bela diri, dan mampu mengerahkan kekuatan niat pedang dengan sempurna. Semua prajurit Sekte Lingjian terkejut ketika mereka mendengar metode Lin Bai. Segala sesuatu yang telah dipelajari Lin Bai sekarang, apakah itu gerakan tubuh surgawi kelas 1, atau bahkan teknik tinju surgawi kelas 2, atau ilmu pedang seni bela diri, kekuatan magis seni bela diri, semuanya sudah cukup untuk menjadi pahlawan yang kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun dapat memperoleh metode tertentu dari Lin Bai, apakah itu teknik gerakan tingkat surga tingkat pertama, teknik tinju tingkat surga tingkat 2, atau niat pedang seni bela diri atau kekuatan magis seni bela diri. Siapapun yang mendapatkannya sudah cukup untuk menjadi prajurit inti dari Sekte Pedang Roh. Dan begitu banyak metode yang terkonsentrasi pada Lin Bai saja, tidak heran dia begitu kuat. Ketika tetua kedua mendengar ini, kelopak matanya melonjak, keterampilan tubuh tingkat bumi tingkat 9, keterampilan tinju tingkat kedua di tingkat surga, niat pedang tingkat kedua tahap awal, kekuatan supernatural seni bela diri. Lin Bai, kamu punya begitu banyak metode. Su Chang tidak hanya meremehkanmu, tapi aku juga meremehkanmu. Bahkan, Jian Xuan saat itu, aku khawatir dia tidak akan mampu mencapai hasil yang mengejutkan seperti kamu miliki hari ini. Tetua kedua bergumam pelan. Suaranya sangat pelan, namun terdengar oleh Ji Bei dan Ji Bai yang berada di samping mereka. Ji Bei menghela nafas dalam-dalam, ya, Lin Bai hari ini telah melampaui Jian Xuan saat itu. Ji Bai juga setuju, ya, Jian Xuan saat itu tidak sekuat Lin Bai hari ini. Dan legenda Jian Xuan akhirnya muncul. Berakhir, dan selanjutnya adalah kemuliaan Lin Bai. Jian Xuan, Sekte Lingjian diakui sebagai pendekar pedang jenius nomor 1 sejak berdirinya sekte tersebut. Kehidupan legendarisnya diikuti dan dipuja oleh ribuan murid Sekte Lingjian. Tapi saat itu, Jian Xuan tidak mengusir para tetua dari Menara Dewa Bela Diri. Tapi Lin Bai melakukannya hari ini. Dengan kekuatannya yang kuat, dia memukuli para tetua satu demi satu sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan, dan melemparkan mereka keluar dari Menara Dewa Bela Diri. Saat itu, Jian Xuan tidak bersaing dengan prajurit inti untuk bersaing dengan pahlawan lainnya. Lin Bai melakukannya hari ini, membunuh semua Master Aliansi Ilahi dengan satu orang dan satu pedang. Saat itu, Jian Xuan tidak memiliki kekuatan untuk menantang keagungan Paviliun Penatua. Tapi Lin Bai melakukannya hari ini, terlepas dari tekanan dari Tetua Agung, dia membunuh muridnya di depan tetua. Kemuliaan Lin Bai saat ini telah sepenuhnya melampaui legenda Jian Xuan. Namun, Sekte Lingjian tempat Jian Xuan berada di sana saat itu masih merupakan Sekte Lingjian yang mulia, tanpa situasi teduh dari Aliansi Ilahi saat ini. Jian Xuan berbeda dari Sekte Lingjian yang ditemui Lin Bai. Sekte Lingjian dari Jian Xuan adalah Sekte Lingjian yang mulia. Sekte Pedang Roh Lin Bai adalah Sekte Pedang Roh yang dikalahkan. Sekte Lingjian Jian Xuan berada pada puncaknya, dengan bangga menempati peringkat di antara sekte teratas di 700 negara di sebelah timur Lingdong. Ribuan prajurit bergegas untuk menyembah Sekte Lingjian, dan semua prajurit bangga memuja Sekte Lingjian. Tapi sekarang Sekte Lingjian Lin Bai telah dikalahkan dengan menyedihkan. Aliansi Ilahi tidak memiliki kebajikan dan menutupi langit dengan satu tangan. Seluruh Sekte Lingjian penuh dengan kekacauan. Bahkan kompetisi prajurit inti paling kritis setiap tahun telah dilakukan secara tertutup. Para prajurit di Sekte Lingjian marah terhadap manusia dan dewa, tetapi mereka tidak berani berbicara di bawah keagungan Aliansi Ilahi. Jika ini terus berlanjut, dalam 100 tahun,
bahkan jika Sekte Lingjian tidak diserang oleh musuh dari luar, pasti akan binasa karena faktor internal. Dengan perilaku tercela dan kerusakan yang begitu serius, Lin Bai hanya bisa menggunakan darah untuk membersihkan karat pedang dari Sekte Pedang Roh, yang telah tertidur selama lebih dari 100 tahun, dan memperlihatkan keunggulannya. Aliansi ilahi itu abadi. Sekte Lingjian tidak akan pernah bangkit lagi. Satu-satunya cara untuk memperbaiki karat adalah dengan mencucinya dengan darah. Dan di pertempuran berikutnya, salah satunya adalah pendiri aliansi ilahi, seorang jenius tiada taraf dari 72 kerajaan Lingnan. Salah satunya adalah harapan terakhir dari aliansi pedang dan Sekte Lingjian, yang bisa mengendalikan naik turunnya. Siapapun yang naik atau turun bergantung pada pedang ini. Bab 458 Teknik Pedang Kitian. Satu pedang membuka langit. Keahlian Su Chang tidak dapat diprediksi. Su Chang berjalan ke panggung kompetisi dan menatap Lin Bai dengan mata dingin. Su Chang berkata dengan dingin, "Kamu sudah sangat bagus, tetapi di hadapanku, kamu masih jauh dari cukup baik. Selanjutnya, Lin Bai, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan unik dari 72 negara di Lingnan." Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi serius. Su Chang, seniman bela diri inti dari Sekte Lingjian, tuan muda dari Sekte Lingjian, dan ayahnya Su Zan adalah murid kerajaan dinasti Su dari 72 kerajaan Lingnan. Seni bela diri yang dia latih pasti tak tertandingi dalam masa lalu. Menghadapi Su Chang, Lin Bai masih merasa stres. Sebelum Pangeran Qi bunuh diri, dia memberitahu Lin Bai bahwa di antara para jenius di kerajaan Shenwu, Lin Bai harus memberi perhatian khusus pada Su Chang dan Duan Changhai. Karena kedua orang ini sama-sama misterius dan cara mereka tidak dapat diprediksi. Lin Bai memandang Su Chang dengan serius, mengangkat pedangnya, dan berkata dengan dingin, "Ayo. Mari kita putuskan hasilnya." Su Chang tersenyum dingin, wajahnya penuh ejekan dan ejekan. Tiba-tiba pada saat ini, wajah Lin Bai menjadi marah, dan sosoknya terbang, berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju ke arah Su Chang. "Kami bertarung." Lin Bai menyerang lebih dulu. "Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Tuan Muda Sekte Su Chang mengambil tindakan. Saya tidak tahu seberapa kuat dia kali ini." Semua prajurit yang hadir, termasuk tetua kedua, Ji Bei dan Ji Bai juga memusatkan perhatian pada pertarungan antara naga dan harimau di panggung kompetisi. Su Chang, sejak menjadi pemimpin Sekte Muda, jarang mengambil tindakan. Sejauh ini, orang luar hanya mengetahui bahwa dia memiliki tingkat kultivasi di alam pil ilahi setengah langkah tingkat menengah, tetapi mereka tidak tahu seni bela diri apa yang telah dia latih dan semangat bela diri apa yang dia miliki. Dalam pertarungan hari ini, kedua belah pihak harus menunjukkan semua kartunya. Sayap ilahi angin dan guntur. Kecepatan Lin Bai meningkat secara dramatis, dan keterampilan seni bela diri tingkat surga kelas 1 segera ditampilkan dengan kecepatan yang menjangkau langit. Kuas. Di panggung kompetisi, sosok Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya dan menembak langsung ke arah Su Chang. Su Chang tersenyum menghina, "Kecepatanmu sungguh menggelikan. Biarkan aku menunjukkan kecepatanmu yang sebenarnya." Satu langkah membuat perbedaan. Su Chang mengambil satu langkah, dan langkahnya tiba-tiba berputar, dan sosoknya menghilang di panggung kompetisi. "Apa?" Lin Bai melihat hilangnya Su Chang dengan ngeri. Gerakan dan keterampilan bela diri yang ditampilkan Su Chang saat ini jauh lebih cepat daripada Lin Bai. Gerakan dan keterampilan seni bela diri Lin Bai berada di tingkat pertama, dan mereka diajarkan kepada Lin Bai oleh Ling Tianzi, jadi kekuatan mereka secara alami luar biasa. Namun gerakan dan keterampilan bela diri yang ditampilkan Su Chang sebenarnya lebih cepat daripada Lin Bai. Jadi, tingkat tubuh dan seni bela diri apa ini? Kelas 2 tingkat surga? Atau tingkat surga kelas 3? Lin Bai sangat ketakutan, matanya mengembara, terus mencari Su Chang di panggung kompetisi. "Luar biasa, bukankah kamu terkejut? Dengan tubuh tingkat bumi dan keterampilan seni bela diri tingkat 9, kamu tidak dapat mengejarku." "Hahaha, Lin Bai, izinkan aku memberitahumu, ini adalah dinasti suku ada gerakan tingkat surga dan seni bela diri kelas 2 di dalamnya, kamu tidak bisa mengejarnya." Seringai Su Chang bergema. Bam! Saat Su Chang berbicara, ledakan sonik datang dari sisi Lin Bai, seolah-olah ada pemboman besar yang menghancurkan kehampaan. Lin Bai buru-buru menoleh ke belakang dan melihat Su Chang menyerang dengan telapak tangan sambil mencibir di wajahnya. Kekuatan yang kental dan khusyuk sepertinya mampu menghancurkan langit. Lin Bai terkejut. Kecepatan Su Chang sangat cepat sehingga dia telah melampaui sayap angin dan guntur Lin Bai. Jika Lin Bai tidak tiba-tiba bangun, telapak tangan Su Chang akan melukai Lin Bai dengan serius. Teknik pedang Jing Feng. Gunung dan sungai selamanya sunyi. Lin Bai menyaksikan serangan Su Chang dengan telapak tangan, dengan cepat mencabut pedang Qingge, dan menebas dengan marah.
Su Chang mencibir, ilmu pedang tingkat bumi tingkat 9 terlalu lemah. Biarkan aku melihat kekuatan seni bela diri tingkat surga. Teknik pedang Kitian. Buka langit dengan satu pedang. Su Chang melambai satu tangan dan menyerang pedang, senjata spiritual kelas 6, muncul di tangannya, mencibir, dan menebas dengan pedang. Energi pedang itu seperti naga, menghancurkan langit. Kedua energi pedang bertabrakan di udara, dan kekuatan besar menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya di dunia. Puff! Setelah gerakan ini, Lin Bai langsung terlempar, mendarat di panggung kompetisi, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Tetua kedua memanggil dengan cemas. Ji Bei dan Ji Bai juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan memandang Lin Bai dengan cemas. Ketika kedua gerakan ini bertabrakan, Lin Bai lebih lemah dari Su Chang dalam hal gerakan dan keterampilan bela diri. Ya, dia lebih lemah dari Su Chang dalam hal metode, dan dia juga jauh tertinggal dalam kultivasi. Aku khawatir Lin Bai tidak bisa menang lagi. Jika Lin Bai ingin mengalahkan Su Chang, itu tidak mungkin kecuali dia mendapat bantuan ilahi. Gumam sekelompok prajurit. Pertukaran jurus sebelumnya segera membuat semua orang melihat kesenjangan antara Su Chang dan Lin Bai. Lin Bai kalah dengan Su Chang dalam hal tubuh dan seni bela diri. Keterampilan seni bela diri tingkat pertama Lin Bai, sayap angin dan guntur. Dan Su Chang memiliki gerakan dan keterampilan bela diri tingkat surga kelas 2, satu langkah menuju langit dan bumi. Lin Bai adalah pendekar pedang tingkat prefektur tingkat 9 dengan teknik pedang angin mengejutkan. Tapi Su Chang adalah pendekar pedang dan seniman bela diri tingkat surga dengan teknik pedang Kitian. Lin Bai berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Tapi Su Chang adalah master di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Tidak peduli dalam segala aspek, Lin Bai jauh lebih rendah daripada Su Chang. Semua orang juga tahu bahwa jika Lin Bai ingin mengalahkan Su Chang saat ini, pada dasarnya hal itu tidak mungkin kecuali dewa turun ke bumi. Lin Bai perlahan bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, haha, fondasi dinasti Su sangat kuat, dan itu hanyalah seni bela diri tingkat surga. Su Chang mencibir, Lingnan 7 kekuatan 12 kerajaan jauh melampaui apa yang bisa kamu, 700 semut dari Lingdong, bandingkan. Lin Bai, berlutut dan mohon ampun. Aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. 72 kerajaan Lingnan mewakili wilayah semua bangsa, tanah suci pencaksilat di dalamnya merupakan kumpulan para ahli pencaksilat dari seluruh dunia. Semua prajurit dari 700 kerajaan di Lingdong, termasuk punggung Bukit Senji, ingin pergi ke 72 kerajaan di Lingnan untuk berlatih seni bela diri yang kuat sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengejar alam yang lebih kuat. Sungguh, menurutku tidak. Niat pedang. Ya Tuhan, jangan coba-coba menghentikanku hari ini. Lin Bai melompat, matanya marah, dan dia meraung lagi dan lagi. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Lin Bai, mengubah setiap bunga, rumput, gunung, dan batu di dunia menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Ketika Su Chang melihat Lin Bai menggunakan niat pedangnya, dia langsung mencibir, apakah kamu pikir hanya kamu yang mengetahui niat pedang? Aku juga bisa. Niat pedang. Boom. Dalam sekejap, niat Su Chang tubuhnya juga meledak dengan semburan niat pedang. Niat pedang yang kuat, seluas laut dan sekuat naga. Kedua maksud pedang itu bertabrakan dengan gila-gilaan di seluruh panggung kompetisi. Mata Lin Bai terkejut, dia benar-benar mengetahui maksud pedang. Dan dia masih dalam tahap awal maksud pedang tingkat kedua. Bab 459 hidup lebih buruk dari seekor anjing. Su Chang menyembunyikannya terlalu dalam. Semua orang tahu bahwa Su Chang memiliki jiwa bela diri yang kuat, banyak metode, dan tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Su Chang juga bisa menggunakan kemauan pedang, dan tingkat kemauan seni bela diri tidak rendah. Kehendak pencaksilat dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi, begitu seorang pendekar memahami kemauan pencaksilat, itu setara dengan memiliki senjata pembunuh besar di tangannya, yang umumnya tidak akan mudah digunakan. Setelah Su Chang memahami kemauan bela diri, dia melihat seluruh kerajaan Shenwu dan menemukan bahwa satu-satunya orang yang dapat menunjukkan kemauan bela dirinya adalah Duan Changhai. Terlebih lagi, mengingat Su Chang baru berusia awal 20-an, dia mampu mempertahankan Liga Shenmen hingga dia mendominasi Sekte Lingjian dengan satu tangan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mengakar dan sangat licik. Karena peringkat dalam daftar jenius Shenwu diberi peringkat berdasarkan rumah harta karun berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh para jenius kerajaan Shenwu. Dan Su Chang tidak pernah menggunakan kemauan pedang, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia juga mengetahui kemauan seni bela diri. Su Chang berada di urutan terbawah dalam daftar jenius seni bela diri dewa.
Begitu Su Chang menunjukkan niat pedangnya, posisi Su Chang mungkin langsung naik ke peringkat kedua, atau bahkan peringkat pertama. Ya, itu niat pedang. Lin Bai dan Su Chang sama-sama memahami kemauan seni bela diri. Sayangku, kemauan seni bela diri adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di alam ramuan ilahi, namun keduanya dari mereka benar-benar telah memahaminya. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa seseorang yang dapat memahami kemauan seni bela diri dapat dianggap sebagai seorang jenius? Banyak pejuang yang melihat suara keras akibat tabrakan di panggung kompetisi tanpa alasan. Dan mereka langsung melihat bahwa itu adalah seni bela diri. Benturan keinginan. Kulit Lin Bai berubah drastis, dan sayap Dewa Angin dan petir berputar secara ekstrim, dan dia terbang. Pedang itu menebas dengan marah. Su Chang mencibir dan menghadapi serangan itu dengan ekspresi yang sangat tenang. Bang 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 bang. Pertarungan besar terus menyebar di panggung kompetisi. Namun setelah lebih dari 300 ronde pertarungan sengit, pertarungan ini sepenuhnya sepihak. Semua serangan Lin Bai dengan mudah diterima oleh Su Chang, hampir tidak ada gerakan yang meleset. Di panggung kompetisi, ada adegan seperti itu, Lin Bai menyerang dengan putus asa, tapi Su Chang mengambil alih dengan mudah. Pertarungan satu sisi. Hei, ada kesenjangan besar antara Lin Bai dan Su Chang. Ya, kesenjangannya terlalu besar, apakah itu dalam seni bela diri, keterampilan tubuh, atau dunia? Duel antara jenius seperti mereka, sedikit perbedaan sudah hilang 1000 mil. Terlebih lagi, jaraknya sangat besar. Beberapa prajurit melihat bahwa ratusan gerakan Lin Bai tidak dapat merusak bulu Su Chang, dan mereka segera melihat celah tersebut. Su Chang mencibir dan berkata, Lin Bai, jangan sia-siakan usahamu. Kamu tidak bisa menjadi lawanku. Setelah menyerang lebih dari 300 gerakan, wajah Lin Bai juga sangat jelek, dan dia berkata dalam hatinya, dia bisa melakukannya dengan mudah. Alasan utama serangannya adalah karena saya memiliki terlalu banyak kultivasi. Bahkan jika kultivasi saya meningkat satu level saat ini, saya dapat menghancurkannya. Su Chang melihat wajah Lin Bai yang serius dan pucat, dan langsung tersenyum bangga, kamu tidak bisa bergerak. Maka itu tergantung padaku. Mata Su Chang menyipit, dan dia segera mengambil langkah ke depan, kecepatannya meningkat tajam. Ayo. Su Chang akan mengambil tindakan. Untuk waktu yang lama, dengan lebih dari 300 gerakan, Su Chang telah mempertahankan serangan Lin Bai, dan sekarang dia akhirnya akan mengambil tindakan. Saya bertanya-tanya seberapa kuatnya keterampilan seni bela diri Tuan Muda akan menjadi. Kelompok prajurit sangat menantikannya, memandang Su Chang dengan penuh perhatian, tidak berani berkedip sama sekali, karena takut kehilangan momen indah apapun. Lin Bai merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, energi sejatinya melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia mengembunkan perisai hujan. Pada saat yang sama, tubuh pertarungan peraknya juga muncul. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Ketika Lin Bai melihat Su Chang datang, matanya tiba-tiba bersinar, dan pedang Qingge bersinar cemerlang. Dia menyerang terlebih dahulu dan menyerang dengan satu serangan. Su Chang mencibir, bagaimana kekuatan magis yang telah Anda pelajari dibandingkan dengan kekuatan magis leluhur dinasti Su saya? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari kekuatan magis. Kekuatan supernatural. Pedang naga. Su Chang ejek tiba-tiba, terdengar suara gemuruh pelan, dan energi sejati seluruh tubuh berubah menjadi kuning keemasan, mengembun di pedangnya, seperti naga emas yang bercokol di dirinya sendiri. Pada saat ini, pedang Su Chang bersinar dengan cahaya yang menembus langit, seluruh pedang itu seolah-olah telah berubah menjadi pedang para dewa dan iblis, begitu tajam hingga mampu membelah langit dengan setiap gerakannya. Kekuatan supranatural. Pedang naga. Ini adalah kekuatan magis yang diturunkan dari nenek moyang dinasti Su, sangat kuat dan tidak boleh dianggap remeh. Bunuh. Su Chang berteriak keras, dan pedang emas itu menebas dengan marah. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga datang, seperti auman para dewa dan iblis, mengguncang dunia. Cahaya pedang emas membanjiri pegunungan dan lautan, menghancurkan segalanya menjadi beberapa bagian dan menyerang Lin Bai. Pedang ini menghantamkan energi pedang Lin Bai langsung ke dada Lin Bai. Sentuhan. Energi pedang ini menyerang, menghancurkan semua pertahanan tubuh Lin Bai, dan tanda pedang ganas terbuka di dadanya. Lin Bai terbang dan jatuh ke tanah, sekarat. Lin Bai, apakah kamu baik-baik saja? Tetua kedua, Ji Bei dan yang lainnya berseru. Tetua Agung tertawa sinis, haha, bahkan jika kamu tidak mati, kamu pasti telah kehilangan separuh hidupmu. Tampaknya dalam penilaian prajurit inti tahun ini, para master dari aliansi ilahi kita bertarung sampai akhir. Sekte muda pemimpin itu perkasa. Pemimpin aliansi itu perkasa. Su Chang sangat kuat. Dia sangat kuat, perkasa dan mendominasi.
Tuan Sekte Muda, kekuatannya akan terasa sepanjang zaman dan prestasinya akan bertahan selamanya. Sekelompok prajurit dari aliansi ilahi meraung penuh semangat. Hahaha. Su Chang memandang Lin Bai yang terjatuh ke tanah dengan jijik, dan tertawa bangga, Lin Bai, sudah waktunya kamu berlutut di kakiku. Hahaha, Lin Bai, bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang tidak berguna dengan semangat bela diri tingkat Huang kelas 1. Mampu bertarung denganku sudah merupakan tanda jasa leluhurmu. Kamu tidak berguna dengan Huang kelas 1 semangat bela diri tingkat. Mati di tanganku adalah berkah bagimu selama 8 kehidupan. Lepaskan. Di masa lalu, kamu tidak layak jika aku melihatmu lagi. Lin Bai, dalam pertempuran hari ini, semua yang kamu miliki, martabatmu, kemuliaanmu, hidupmu, akan musnah di tangan Su Chang. Martabatmu, haha, sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang kuning tingkat limbah jiwa bela diri kelas 1. Yang mulia, haha. Tuan Pedang, tidakkah kamu merasa bahwa kehormatan ini saat ini adalah sebuah lelucon? Hidupmu, haha, hidupmu lebih buruk daripada seekor anjing, bahkan lebih buruk dari sampah. Su Chang mengatakan ini, mengarahkan pedang ke kepala Lin Bai, dan berkata dengan dingin, kamu sangat tercela. Sampah dan sampah ditakdirkan untuk hidup di kaki orang kuat seperti kita. Kesunyian. Seluruh penonton memandang Lin Bai dalam diam. Kata-kata Su Chang terlalu tajam. Bagaikan duri tajam yang menusuk hati setiap orang. Bahkan jika Su Chang tidak mengatakannya kepada mereka, mereka semua merasa sesak di hati ketika mendengar kata-kata ini, yang sangat tidak enak untuk didengar. Bahkan pada saat ini, semua prajurit yang hadir berharap Lin Bai akan berdiri dan mengalahkan Su Chang. Bab 460 menembak busur bulan. Panah kejut. Su Chang tersenyum sembarangan, seolah-olah dia adalah raja baru dunia ini, jadi dia harus disembah dan dihormati oleh ribuan orang, dan pecundang seperti Lin Bai, yang merupakan roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, harus berlutut di kakinya menggigil. Hahaha. Su Chang tertawa liar, suaranya penuh arogansi, mendominasi, menghina, dan mengejek. Tetua kedua terdiam. Wajah Ji Bai dan Ji Bei sama-sama penuh kesakitan. Ada sedikit kesedihan di wajah seluruh prajurit yang hadir. Di puncak Bai Yun, Ling Tianzi tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Wajah Li Sanxing penuh kesakitan. Lin Bai, anggota inti dari Aliansi Pedang, murid dari Sekte Lingjian, murid terdaftar Kaisar Ling, dan murid junior yang dikenali Li Sanxing di dalam hatinya. Saat ini, dia diejek oleh Su Chang. Kemarahan di hati Li Sanxing telah membakar dunia di dalam hatinya belasan kali. Su Chang. Pada saat ini, saat Su Chang sedang tertawa terbahak-bahak dan menikmati nikmatnya kemenangan, sebuah suara dingin terdengar. Su Chang menunduk dan melihat. Berbaring di tanah, sekarat, Lin Bai, berlumuran darah, menghantam tanah dengan pedangnya dan perlahan berdiri. Lin Bai berdiri. Yang membuat takut orang bukanlah bekas pedang di dadanya yang memperlihatkan tulang putihnya, tapi sepasang matanya yang diam seperti iblis. Lin Bai. Kakak senior Lin Bai. Ketika semua prajurit melihat Lin Bai berdiri, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Su Chang memandang Lin Bai yang berdiri sambil mencibir, dan berkata dengan senyum puas di wajahnya, jadi bagaimana jika kamu berdiri? Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jari. Lin Bai memandang Su Chang dengan dingin, Su Chang, ingat, apapun yang kamu katakan kepadaku hari ini, aku akan membuatmu memakannya kembali sambil berlutut. Kamu tidak akan pernah memahami keterampilan memanahku. Anak panah yang aku bicarakan adalah anak panah dari busur. Lin Bai meraung marah, dan semua darah dan energi melonjak bersama dengan energi aslinya, berubah menjadi badai mengejutkan yang melanda seluruh tempat. Pada saat ini, angin ungu dan hijau serta sayap guntur di belakang Lin Bai bergetar dan membawa Lin Bai terbang ke langit. Ketika Su Chang melihatnya, dia langsung mencibir, kamu berpura-pura menjadi hantu, biarkan aku membunuhmu dengan satu pedang. Kekuatan supernatural, pedang naga. Su Chang mengulangi trik lamanya, dan kekuatan magis yang kuat sekali lagi terkonsentrasi pada ujung pedang Su Chang. Tembak busur bulan, panah kejut. Lin Bai, yang terbang di udara, mengeluarkannya dari tas penyimpanannya. Busur harta karun yang cerah dan anak panah tajam yang luar biasa muncul di tangannya. Fiuh! Dalam sekejap, sebuah anak panah mengenai Su Chang. Su Chang dengan mudah mengelak, dan anak panahnya menghantam panggung kompetisi. Su Chang mencibir, hahaha, dengan kemampuan memanahmu yang buruk, apakah kamu juga ingin membunuhku? Lin Bai mencibir, haha, malang. Anak panah ini tidak dimaksudkan untuk ditembakkan padamu. Apa? Su Chang adalah kaget dan tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Ji Bei dan Ji Bai berseru, itu panah kejut. Tetua kedua berkata, bukan hanya itu, busur harta karun di tangannya adalah senjata spiritual kelas 6.
Ji Bei dan Ji Bai keduanya adalah orang-orang yang memiliki berada di medan perang selatan, tentu saja mereka telah melihat kekuatan panah kejut, panah khas kerajaan Dayue. Boom! Panah kejut tiba-tiba melesat ke tanah di kaki Su Chang dan meledak dengan keras. Gelombang kejut yang kuat menyebar dan mengenai gendang telinga Su Chang, menyengat matanya. Energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dan darahnya mengalir mundur. Ah! Su Chang merintih kesakitan. Sialan! Bahkan gelombang kejut pun ingin menyakitiku. Kamu hanya berbicara omong kosong. Su Chang dengan cepat mengerahkan energi di tubuhnya untuk menenangkan diri dan meraung. Tetapi tingkat kultivasi Su Chang sangat maju, dan panah kejut ini tidak dapat menggoyahkan fondasi Su Chang. Lin Bai mencibir dan berkata, bagaimana dengan 10? Bagaimana dengan 100? Bagaimana dengan 1000? Lin Bai mengulurkan tangannya, dan ada ratusan panah kejut di tangannya. Apa? Mata Su Chang menunjukkan sedikit ketakutan. Ribuan anak panah ditembakkan bersamaan. Lin Bai meraung dengan marah, dan busur penembakan bulan dengan liar menembakkan anak panah satu demi satu dari ketinggian, menghantam panggung kompetisi. Dalam sekejap mata, platform kompetisi berukuran 1000 meter ini dipenuhi dengan panah kejut yang padat. Su Chang kaget dan wajahnya menjadi pucat. Su Chang telah merasakan kekuatan panah kejut sebelumnya. Meski ia tidak takut pada satu panah kejut, namun jatuhnya ribuan panah kejut membuat Su Chang merasakan ketakutan di dalam hatinya. Lin Bai, saat aku menangkapmu, aku akan membuatmu mustahil hidup atau mati. Su Chang meraung ke langit. Meledak. Lin Bai menjawab dengan kata dingin. Bang, 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 gemuruh. Segerombolan anak panah gegar otak meledak berkeping-keping. Serangkaian gelombang kejut yang saling terhubung, berguncang ke segala arah, mengguncang kehampaan, seperti guntur dari langit, membuat para pejuang merasakan gendang telinga mereka mati rasa dari kejauhan. Ini panah kejut. Panah kartu truf kerajaan Dayue. Sungguh menakjubkan. Panah kejut ini hanya bisa dipakai oleh Legiun Yueseng kerajaan Dayue. Bagaimana Lin Bai bisa memilikinya? Dan di milik Lin Bai tangan, itu busur menembak bulan. Sekelompok prajurit berteriak. Tetua kedua, Ji Bai dan Ji Bei semuanya memandang Lin Bai dengan ngeri. Pada saat ini, saat Lin Bai membuka dan menutup matanya, niat membunuh yang dingin muncul. Sosoknya melayang turun dari udara dan bergegas ke dalam asap dan debu yang tak terbatas. Bergegas menuju asap, Lin Bai segera menemukan Su Chang yang menutupi kepalanya dan meratap kesakitan. Kematian. Lin Bai melesat pergi dengan pedang yang marah. Niat pedang. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Sebuah pedang menghancurkan segala sesuatu di langit, menghancurkan matahari, bulan dan bintang, dan langsung menuju ke Su Chang. Teknik pedang Kitian. Buka langit dengan satu pedang. Merasakan bahayanya, Su Chang mengabaikan luka-lukanya dan menebas Lin Bai dengan pedang. Gemuruh. Tabrakan antara keduanya menciptakan badai yang mengejutkan, menerbangkan semua asap dan debu di langit. Di saat yang sama, dua sosok terbang terbalik, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan, dan keduanya mendarat di tanah dalam keadaan menyedihkan. Su Chang mengenakan jubah giok, pedangnya compang kemping, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan ada lebih dari selusin bekas pedang yang menakutkan di tubuhnya, semuanya berada di gerbang kehidupan. Lin Bai bahkan lebih malu lagi, dengan nafas lemah di tubuhnya, bekas pedang yang terlihat di dadanya mengeluarkan banyak darah, dan matanya redup, seperti orang tua yang sekarat. Ya Tuhan! Keduanya benar-benar terluka parah. Lin Bai menggunakan panah kejut untuk dengan paksa pindah kembali ke kota. Sungguh menakjubkan, Lin Bai punya banyak trik. Ya, Lin Bai bisa untuk ini hari ini, dia telah membayar semua harta yang dia miliki dengan hidupnya. Lin Bai berbeda dari Su Chang. Su Chang dilahirkan dalam keluarga terkemuka dan memiliki status bangsawan. Sejak dia dilahirkan, tingkat surganya keterampilan seni bela diri telah dia siap. Dan Lin Bai, roh bela diri kelas 1 tingkat Huang, belum menerima bantuan apapun selama ini, dan dipandang rendah di mana-mana. Saudaraku, jika saya memilih pengikut, saya akan memilih Lin Bai, karena dalam hati saya, Lin Bai dapat dianggap sebagai seorang jenius dari awal mulanya yang sederhana hingga saat ini. Ya, saya juga berpikir bahwa Lin Bai adalah jenius sejati. Dia tidak bergantung pada surga atau bumi. Tanpa bergantung pada orang lain, mengandalkan satu orang dan satu pedang, dia telah mampu bertarung hingga hari ini, dan memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Shenwu dan Sekte Lingjian. Dia tak tertandingi. Sekelompok prajurit melihat Lin Bai dan Su Chang. Sama-sama kalah dalam pertempuran. Semuanya sangat terkejut.